Raja Srijayabaya merupakan Raja Kediri yang memerintah di tahun 1135 hingga 1159. Ada beberapa kitab penting yang dikeluarkan selama kepemimpinan Jayabaya, seperti Kitab Bharatayuddha karya Empu Seda dan Empu Penulu, serta Kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Sementara itu, prasasti yang ditinggalkan dari zaman pemerintahannya adalah Prasasti Talan, Prasasti Hantang, dan Prasasti Jepun. Jayabaya terkenal pula dengan kemampuan meramalnya yang sangat lihai. Ramalan-ramalan itu ia tuangkan dalam sebuah tulisan yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Memiliki kesaktian dalam meramal, Jayabaya mengingatkan manusia akan hal-hal baik maupun buruk yang akan dihadapi. Di antara ramalannya itu, ada pula yang menyangkut pada kesatuan dan persatuan Nusantara. Menurut buku menguak rahasia ramalan Jayabaya, beberapa ramalan Jayabaya yang terbukti benar adalah keberadaan kereta api, pesawat terbang, proses pendangkalan sungai, serta pajak bumi dan bangunan. Adapun ramalannya berbunyi sebagai berikut jika diterjemahkan. Besok, kalau sudah ada kereta berjalan tak berkuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di atas angkasa, sungai kehilangan lubuknya, pasar hilang kumandangnya, itulah tanda bahwa zaman Jayabaya semakin dekat. Bumi makin ciut, sejengkal tanah diberi pajak, kuda makan sambal, perempuan berpakaian laki-laki. Itulah pertanda bahwa orang sampai di zaman yang terbolak-balik. Ramalan Jayabaya lainnya yang juga sangat berkaitan dengan fenomena atau fakta sehari-hari adalah: 1. Banyak janji tidak ditepati. Banyak orang yang berani melanggar sumpah sendiri. 2. Banyak manusia yang hanya mengutamakan uang, melupakan peri kemanusiaan, melupakan peri kebaikan, lupa sanak, lupa saudara. Yang ketiga, hukuman yang dijatuhkan raja atau pemimpin tidak adil. Orang berpangkat banyak yang jahat dan jahil, banyak pula perbuatan ganjil yang dilakukan manusia, sehingga orang yang baik-baik malah jadi terpencil. Menurut kepercayaan Hindu, Jayabaya merupakan penganjur ajaran suci Veda yang paling besar di Indonesia. Jayabaya diceritakan meninggal dengan cara moksa. Disebutkan dalam buku tersebut, Jayabaya berjalan melewati jutaan bintang-bintang menuju tempat sang pencipta berada. Tubuh atau raganya pun lenyap tak bersisa. Lokasi muksonya Jayabaya yang dipercaya berada di Pagu, Kabupaten Kediri, dikenal sebagai petilasan Sri Aji Jayabaya. Jayabaya sejak jauh hari sudah meramalkan kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Ia juga sudah meramalkan Indonesia, bahkan sudah juga meramalkan hadirnya Sang Ratu Adil. Tapi apakah Anda tahu siapakah Jayabaya? Anda sedang tergabung dengan Tinta Pena di Anong TV, channel yang akan memberikan informasi tentang sejarah, kesenian, budaya, dan beberapa adat istiadat, serta kejadian-kejadian lain di seluruh dunia. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung perkembangan kanal ini. Selamat menyaksikan.
Maharaja Jayabaya adalah Raja Kadiri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Samapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madu Sudana Awatarinindita Suhtri Singa Parakrama Utunggadewa. Pemerintah Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kediri. Pada prasasti Hantang atau biasa juga disebut prasasti Ngantang, terdapat semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kediri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Jenggala. Dari prasasti tersebut dapat diketahui kalau Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukannya kembali dengan Kediri. Kemenangan Jayabaya atas Jenggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa dalam Kakawin Baratayuda yang digubah oleh Empu Seda dan Empu Panulu tahun 1157. Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kasusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Dikisahkan pula bahwa Jayabaya adalah titisan Wisnu. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamenang. Ayahnya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Jayabaya bernama Dewi Sara, lahir darinya Jayami Jaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jayami Jaya menurunkan raja-raja tanah Jawa, bahkan sampai Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astra Dharma, Raja Yawastina, melahirkan Angling Dharma, Raja Malawapati. Jayabaya turun tahta pada usia tua. Ia dikisahkan moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Dikisahkan dalam Serat Jayabaya Musarar, pada suatu hari, Jayabaya berguru pada seorang ulama bernama Maulana Ngali Samsujen. Dari ulama tersebut, Jayabaya mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Haji Saka sampai datangnya hari kiamat. Dari nama guru Jayabaya di atas, dapat diketahui kalau naskah serat tersebut ditulis pada zaman berkembangnya Islam di Pulau Jawa. Tidak diketahui dengan pasti siapa penulis ramalan-ramalan Jayabaya, sebab sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu untuk mematuhi ucapan tokoh-tokoh besar. Maka si penulis naskah pun mengatakan kalau ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Jayabaya, seorang raja besar dari Kadiri. Tokoh pujangga besar yang juga ahli ramalan dari Surakarta bernama Rangga Warsita sering disebut sebagai penulis naskah-naskah ramalan Jayabaya. Akan tetapi, Rangga Warsito biasa menyisipkan namanya dalam naskah-naskah tulisannya. Sedangkan naskah-naskah ramalan Jayabaya pada umumnya bersifat anonim. Ramalan Jayabaya atau sering disebut Jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Raja Kerajaan Kadiri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Asal-usul utama Serat Jangka Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musarar yang digubah oleh Sunan Giri Prapen. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musarar yang menuliskan bahwasanya Jayabayalah yang membuat ramalan-ramalan tersebut.
Kitab Musarar dibuat tatkala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa, musuh takut dan takluk, tak ada yang berani, begitu bertulisannya. Meskipun demikian, kenyataannya dua pujangga yang hidup sezaman dengan Prabu Jayabaya, yakni Empu Seda dan Empu Panulu, sama sekali tidak menyebut dalam kitab-kitab mereka Kakawin Baratayuda, Kakawin Hariwangsa, dan Kakawin Gatot Kacasraya bahwa Prabu Jayabaya memiliki karya tulis. Kakawin Baratayuda hanya menceritakan peperangan antara kaum Korawa dan Pandawa yang disebut peperangan Baratayuda. Sedangkan Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Gatot Kacasraya berisi tentang cerita ketika Sang Prabu Kresna, titisan Batara Wisnu, ingin menikah dengan Dewi Rukmini dari negeri Kundina, putri Prabu Bismaka, Rukmini yang merupakan titisan dari Dewi Sri. Dari berbagai sumber dan keterangan yang ada mengenai ramalan Jayabaya, maka pada umumnya para sarjana sepakat bahwa sumber ramalan ini sebenarnya hanya satu, yaitu Kitab Asror atau Musarar karangan Sunan Giri Prapen yang dikumpulkan pada tahun Saka 1540 sama dengan 1028 Hijriah atau 1618 Masehi. Hanya selisih 5 tahun dengan selesainya kitab Pararaton tentang sejarah Majapahit dan Singosari yang ditulis di Pulau Bali tahun 1535 Saka atau 1613 Masehi. Sampai di sini dulu cerita tentang Sri Mapanji Jayabaya. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya. Tetap bersama Tinta Pena di Anung Anung TV. Salam Meduluran.